Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dunya. Ar-Rahimi tur welas ing dalem akhirat. Bener itu tak? Iya. Hah? Bener. Pertama tak? Hah? Nggih. Nggih. Lali suwe kak ngaji. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi katuwe Allah. Alladzi kang akrama mulyaaken sapa alladzi al auliya ing pira-pira wali bi karomatin kelawan pira-pira karomah la yungkiru kang ora ngingkari ha ing karomat sopo al-uqolau piro-piro wong kang duwe akal li annaha karena setune karomat iku min jumlati mu'jizatil anbiya'i setengah saking jumlahe piro-piro mukjizate para nabi. Wassalatu lan utawi rahmati Allah wassalamu lan keselamatan saking Gusti Allah iku ala akramil kuramai muga tetep ing atase mulya-mulyae wong kang mulya. Rupane Rasulillahi utusane Allah, rupane Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluargae Muhammad.
al-gharra'i kang padha mencorong kabeh, kang bersinar semuanya, wa ashabi lan pira-pira sahabate Muhammad, wa abaihi lan pira-pira pengikute Muhammad, al-mutamassikina kang padha berpegang teguh kabeh, alal hujjati ngatasi dalil, wat tariqati lan tariqah, lan dalan, al baidai kang putih kang bersih. Amma ba'du, anapun sawise kang wis tinutur, fahadha mongko utawi iki, pada mongko utawi iki iku syai'un sesuatu, iku syai'un sesuatu suwiji-wiji qalilun kang titik, wa qatratun lan tetesan, yasiratun kang sedidik, mimbuhuri manaqibi sultanil auliyai, saking pira-pira harumnya sejarah kehidupane rojoi para wali, al-qutbir rabbani kang bergelar al-qutbur rabbani, wal ghauthis samadani, sayyidina rupane sayyidina syaihi, rupane sayyidina panutan kita, pemimpin kita, asy-syaikhi Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu. Ini awal dari matan atau teks manaqib barokat yang diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang terdiri dari 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu diawali oleh huruf apa? Al-Quran itu diawali oleh huruf ba dan diakhiri oleh huruf sin. Huruf yang terakhir Al-Quran itu sin, huruf yang awal itu ba. Ba dengan sin kalau dibaca menjadi ba, dan sin kalau dibaca jadi basin. Bas, bukan bis, bas artinya selesailah sudah. Bas, beres. Artinya apa? Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah selesai semuanya. Bas. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. 19 itu 1 dan 9. 1 itu angka terkecil, 9 itu angka tertinggi. Artinya Al-Quran itu membahas semua masalah kehidupan kita, mulai dari masalah paling kecil sampai pada masalah yang paling besar.
masalah yang paling remeh, sesuatu yang paling remeh, dan sesuatu yang paling penting, yang paling besar. Itu arti salah satu dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Dan Al-Quran itu kata sandinya memang 19. Angka 19 ini adalah angka istimewa bagi Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran itu ternyata bisa habis dibagi dengan basmalah. Artinya bisa habis dibagi 19. Semua yang ada dalam Al-Quran itu bisa dibagi habis oleh angka 19. Contoh, jumlah surat dalam Al-Quran 114 dibagi 19 habis. Mana piro? Nah, dihitung sih. Bener lah. 114 dibagi 19 habis 6 ya kan ya, dan 6. Jadi 114 surat itu ternyata habis dalam basmalah, artinya begitu. 114 surat itu diringkes-ringkes hanya ada dalam 4 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti kalau ingin membuktikan kehebatannya basmalah, angka 19 itu kalian hitung sendiri. Sesuatu yang banyak diartikan secara terbatas oleh para mufassir. Contoh, dalam kitab-kitab tafsir, Alif Lam Mim itu kan kalau dalam bahasa Indonesianya apa artinya? ALM kan gitu ya. ALM itu kalau dalam bahasa kita akan almarhum. ALM. Kalau dibaca di dalam kitab-kitab tafsir itu artinya itu Allahu a'lamu bimuradihi gitu. Hanya Allah yang tahu maksudnya apa itu. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, untuk kita, bukan untuk Allah. Allah itu yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudan lil mutakin, sebagai petunjuk pada kita. Tentu itu ada rahasianya. Semua huruf semua surat dalam Al-Quran yang diawali oleh huruf itu ternyata ada rahasianya. Saya sendiri sudah pernah menghitungnya dengan manual. Contoh, surat Al-Qalam yang diawali oleh satu huruf apa? Nun, gitu saja kan? Nun, Al-Qalam. Saya pernah menghitung itu jumlah nun dalam surat Al-Qalam. Nunnya saja yang dihitung. Nunnya saja. Ada berapa nun dalam surat itu? Ternyata habis dibagi Bismillahirrahmanirrahim. Habis dibagi 19 itu loh, habis, tidak ada sisanya. Yasin, iya dengan sinnya dihitung semuanya. Berapa jumlah total? Iya-nya berapa, sinnya berapa, digabung jadi satu, dibagi 19, habis. Habis. Kaf ya ain shad. Kafnya berapa, haknya berapa, yaknya berapa, itu dihitung semuanya, jumlah total dibagi 19, habis. Oh, ternyata 19 itu ada enggak ayat Al-Quran yang menyebutkan angka 19? Hah? Apa bahasa Arabnya 19?
Bahasa Arabnya 19 apa? 19. Bahasa Arabnya 19 apa? Tis'ata asyar. Ada enggak Pak di dalam Al-Quran kata-kata tis'ata asyar? Hah? Ada ya? Ketoro kata maca Quran. Ada ya? Ada dalam Al-Quran itu. Alaiha tis'ata asyar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Surat apa? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran ya. Surat Al-Mudassir. Surat Al-Mudassir. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, 'alaiha tis'ata asyar. 19 disebut 19. Nah, makanya basmalah. Dan bismillah ini Masya Allah luar biasa. Kullu amrin dibalin la yubda'u babi basmalah, bahwa sesuatu yang penting yang tidak diawali dengan basmalah maka terputus keberkahannya. Makanya hendaknya kita membiasakan. Sudah tahu ilmunya, tapi kalau tidak diamalkan maka tidak menjadi terbiasa. Sesuatu yang tidak diawali basmalah maka hilang keberkahannya. Apapun yang tidak diawali dengan basmalah maka hilang keberkahannya. Mau makan tidak diawali basmalah, berkahnya hilang. Apakah segala sesuatu, semuanya? Ya, semuanya. Tanpa terkecuali harus diawali dengan basmalah. Mau BAB, penting nggak BAB itu? Penting. Awali dengan basmalah, tapi dalam hati. Jangan dijaharkan, tapi dalam hati. Basmalah semuanya. Ada basmalah itu sunnah dijaharkan, dijelaskan, diucapkan. Ada yang dikhafikan, disamarkan, cukup dibaca dalam hati. Kalau dijaharkan malah ada yang mengharamkan atau memakruhkan. Contoh yang biasa dilakukan oleh orang sebelum berpidato, sebelum salam mengucapkan basmalah dulu. Itu makruh dijaharkan. So bacalah basmalah ada apa-apa, tapi dalam hati, gak usah dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan dijaharkan. Bismillahnya ada suaranya. Tidak apa-apa, baca basmalah penting, tapi dalam hati, tidak usah dijaharkan. Karena kata hadis, assalam qoblal kalam. Assalam qoblal kalam. Salam itu sebelum kalam, sebelum ngomong. Pemana ngomong didahului omongan dulu. Saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu, tidak usah dijawab sudah itu. Assalam qoblal kalam. Nah kalau mau menjawab ya disamakan saja dengan yang memberikan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, assalamualaikum. Bapak, waalaikumsalam. Sama. Ya. Kemarin tuh ada kejadian di sini.
khutbah Jumat. Mbok sapa sing khutbah? Diawali basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Ya tidak apa-apa, tapi sebaiknya basmalah itu di dalam hati, tidak usah dijaharkan. Langsung alhamdulillah, tidak usah diawali basmalah. Maksudnya basmalahnya itu di hati, bukan dijaharkan. Udah, itu dari segi angka, jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim ternyata mempunyai arti yang luar biasa. Angka 19. Bismillah, apa artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu? Dengan nama Allah. Kenapa kok tidak langsung Billahirrahmanirrahim begitu? Billahirrahmanirrahim, dengan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kok dengan nama? Bismillahi, dengan nama Allah. Kok tidak dengan Allah saja? Kok masih pakai ismun, dengan nama Allah? Kenapa? Nah, di sini menunjukkan dalil atau hujah, petunjuk bahwa kita itu perlu adanya tawassul. Makanya dengan nama. Nama itu bukan Allah. Ismun itu bukan Allah. Tuhan kita itu Allah, bukan ismun. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah tanpa melewati ismun, nama itu. Makanya bismillah. Ini menunjukkan tawassul itu. Ar-Rahman adalah, kalau diartikan makna tadi itu, yang sayang di dunia. Ar-Rahim, sayang di akhirat. Allah itu maha sayang. Sayangnya Allah itu melebihi sayangnya siapapun. Sayangnya Allah itu melebihi yang paling sayang. Allah maha menyayangi apapun yang ada di bumi ini, di alam ini, karena semuanya adalah makhluk Allah. Karena itu kita tidak boleh menyiksa makhluk Allah, kecuali makhluk Allah yang memang diperintah untuk disiksa. Kita harus sayang kepada makhluk Allah, kecuali makhluk Allah yang memang diperintah untuk tidak disayang. Apakah ada makhluk Allah yang tidak disayang? Ada enggak? Makhluk Allah yang tidak disayang. Allah juga tidak menyayangi, kita pun harus tidak menyayangi. Apa itu? Setan. Setan kan juga makhluk Allah. Iblis itu makhluk Allah, tapi Allah nggak sayang. Maka kita juga mengikutinya untuk tidak menyayangi. Ar-Rahman. Maka dari itu, yang apa yang ada di alam ini, di bumi ini, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, itu semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim ini hanya kasih sayang Allah yang akan diterima oleh hamba-hambanya yang beriman. Kemudian alhamdulillahilladzi akramal auliya bi karomatin la yungkiruhal uqala. Alhamdulillah. Biasanya orang menerjemah alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji. Segala, namanya segala itu berarti enggak satu. Walaupun kalimatnya pakai segala. Biasanya yang diawali itu kan artinya satu ya. Seorang berarti satu orang. Seweci, satu weci. Ini segala.
Segala itu di sini artinya tidak satu, banyak. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya kan mana Jawa, alhamdulillah utawi sekabehane puji. Berarti kabeh, semuanya. Nah, berapa berarti puji itu? Puji itu banyak. Banyaknya puji itu, pujian-pujian, leman, rayuan. Nah, itu kalau diringkes ada berapa? Ada 4 pujian, itu ada 4. Allah memuji pada Allah sendiri, qadim alal qadim, qadim alal qudus, qudus alal qadim, qudus alal qudus. Itu Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji hambanya, hambanya memuji Allah, hambanya memuji sama hambanya. Itu semuanya pujian itu adalah milik Allah. Kita tidak boleh memilikinya. Kalau kita memiliki puji-pujian itu, maka kita berarti menggasap punyaan Allah. Karena itu kalau kita dipuji, dielem, dirayu, itu kembalikan rayuan pujian itu kepada Allah. Jangan diambil sendiri. Kalau diambil sendiri gasap namanya. Contohnya, kon niku cek hebat, pinter kon niku. Lho sapa aku kok anake sapa aku. Lah ini menggasap punyaan Allah ini. Bukan hak kita itu. Kalau kita dipuji orang, kembalikan langsung. Itu adalah milik Allah. Alhamdulillah. Cek ganteng kon, alhamdulillah. Cek elek kon, alhamdulillah. Punyaan Allah semuanya. Tidak usah kita miliki. Itu milik Allah. Alhamdulillah, hanya milik Allah. Alladzi akramal auliya bi karomat. Allah itu memuliakan para walinya dengan keramat, dengan karomah. Kalau Nabi punya mukjizat, kalau para wali punya karomah. Semua wali punya karomah. Semua wali punya karomah. Karomah itu sama dengan mukjizat. Bahkan termasuk mukjizat. Karomah itu termasuk mukjizat. Hanya saja yang membawa berbeda. Sama persis. Karomah dengan mukjizat itu sama. Semuanya dari Allah. Hanya penerimanya yang berbeda. Kalau mukjizat diterima oleh Nabi, kalau karomah diterima oleh wali. Ya, hanya itu bedanya. Tentang tidak masuk akalnya, semuanya tidak masuk akal. Seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir, wah banyak sekali. Banyak sekali. Yang terkenal apa? Karomahnya Syekh Abdul Qadir. Yang sering kita baca itu. Pitik jago ya, pitik jago sekali belung itu ya. Kumi biidznillah kan begitu. Belung tangi. Kayak buka wong turu. Tangi langsung tangi keluruk. Ndak kukuruyuk. Kukuruyuknya itu apa? Tahlil itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Itu. Banyak sekali karomahnya. Semua wali punya karomah. Kalau tidak punya karomah berarti bukan wali. Wali murid. Wali murid saja punya karomah, kok apalagi waliullah. Itu kalau diantaranya karomahnya Syekh Abdul Qadir yang tidak disebut dalam kitab manakib di sini apa? Tentang jubah itu. Nah, jubahnya Syekh Abdul Qadir. Jubahnya Syekh Abdul Qadir ini pernah ada di Indonesia. Ada orang tetangganya Syekh Abdul Qadir kaya raya, namanya Abdul Somad. Abdul Somad, pernah dengar ya ceritanya itu? Abdul Somad tetangganya Syekh Abdul Qadir yang kaya raya.
itu Abdul Somad itu agak ndak pati percaya nang Syekh Abdul Qadir. Setiap pagi Syekh Abdul Qadir itu ngadakan pengajian sama santrinya di masjidnya itu. Tetangga-tetangga orang-orang kampung juga banyak yang ikut. Abdul Somad ini ndak ikut. Lah opo sih wong-wong iku ngaji karo Abdul Qadir, paling ngajine isine ngono-ngono tok iku. Kok cek nemen nih. Itu. Pada suatu saat setiap hari memang pengajian seperti itu, Abdul Somad lewat setiap hari di depannya. Nah, sekali-kali Abdul Somad itu pingin penasaran, lama-lama penasaran opo sih sing diomong, kok kabeh padha ngrungokno cek khusyuke gitu. Kok khusyuk sekali mendengarkan ceramahnya Syekh Abdul Qadir. Akhirnya Abdul Somad itu meluangkan waktu untuk mendengarkan, duduk di depan sendiri, lungguh di ngarep dhewe. Syekh Abdul Qadir itu kalau mengaji itu di atas mimbar, di mimbar ada mimbarnya seperti khutbah itu. Abdul Somad itu ada di depan mimbar duduk. Nah, tengah-tengah ngaji itu Abdul Somad kebelet nguyu, kebelet pipis, toleh. Ya apa iki kate metu akeh wong. Ndak ditokno iki ngempet nguyu kan loro. Sakit. Bingung toleh. Ini termasuk karomahnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir yang berdiri di atas mimbar itu langsung mudun, dak, menghampiri Abdul Somad itu yang kebelet nguyu tadi itu. Langsung ditutup sama jubahnya itu, jubahnya bukan. Abdul Somad itu ditutup sama jubahnya Syekh Abdul Qadir. Pada saat ditutup itu, perasaannya Abdul Somad itu langsung ada di pinggir sungai. Airnya jernih, bersih. Waduh, alhamdulillah, kok langsung saya ada di sungai. Langsung saja cur pipis juga di situ. Mari pipis, waduh cek bersih nih air nih. Saking bersihnya akhirnya kepingin adus. Copot kabeh kelambine, waduh tadi di kali seger. Mari adus wudu. Mari wudu, dipakai mana pakaiannya, sudah selesai semuanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir yang ada di masjid itu dibuka lagi jubahnya itu, orang itu sudah ada di masjid itu. Tambah bingung, aku sih tas mari atus, itu iya atus, mesti kebelet nguyu. Mau bingung-bingung, tola-tole itu sudah, kamu diam saja, tidak usah tola-tole, dengarkan aja. Syekh Abdul Qadir naik lagi ke mimbar. Sudah selesai ceritanya. Semari ya. Kemudian Abdul Somad pulang dari pengajian tuh, pulang mau masuk ke rumahnya itu, mau ambil uang, maksudnya uang itu akan diamplopkan, diberikan Syekh Abdul Qadir gitu. Karena sudah menolong bisa pipis itu tadi dan bisa mandi. Uangnya ditaruh di kotak besar gitu. Dan cari kuncinya itu lupa, mana kuncinya? Kuncinya kotak itu nggak temu. Aku jadi ingat-ingat, oh iya, kuncinya itu tertinggal di sungai itu tadi. Kuncinya itu tertinggal di sungai tempat mandi tadi itu. Wah, itu cari sungai di mana itu ya? Akhirnya pada saat itu sowan ke Syekh Abdul Qadir itu. Dia bercerita, kok bisa saya itu kebelet nguyu kok langsung ujuk-ujuk morono di pinggir sungai. Saya juga sempat mandi situ.
Nah, sebelum saya nyopot baju itu, kunci itu saya taruh di pinggirnya batu, di pinggirnya sungai itu. Lah kunci itu lupa tidak saya bawa pulang saya. Ya saya saat datang ke sini, saya mohon petunjuk sungai itu di mana itu. Saya mau cari, saya ambil kunci yang tertinggal itu. Katanya Syekh Abdul Qadir, sudah, tidak usah kamu cari sungai itu. Besok atau besok lusa kamu akan menemui sungai itu sudah. Besok atau besok lusa kamu akan bertemu dengan sungai itu. Kuncimu masih ada, ambil. Itu betul. Besoknya dia keluar berdagang, menemui sungai itu dan ketemu, masih ada itu kuncinya. Nah, itu termasuk karomah dari jubah. Dan jubah itu adalah peninggalan daripada As-Sayyid Al-Mursyid Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu surbannya Wali Junaid 200 tahun sebelum Syekh Abdul Qadir lahir. Wali Junaid itu punya jubah, dihadiahkan kepada Syekh Abdul Qadir, yang pada saat itu Syekh Abdul Qadir masih belum lahir, 200 tahun lagi lahirnya. Nah, jubah itu pernah ada di Indonesia. Jubah itu. Nah, itu termasuk karomah. Orang yang istiqomah rutin itu sedikit akan diberi oleh Allah karomah. Karena ciri khas wali Allah itu pasti istiqomah. Tidak ada wali Allah yang tidak istiqomah, itu tidak ada. Semua para wali Allah itu pasti istiqomah, siapapun. Istiqomah itu artinya ajak. Di dalam wiritan ibadahnya itu ajak. Itu secara otomatis. Makanya kalau kita beribadah janganlah mencari karomah, carilah istiqomah. Dengan istiqomah maka kita akan mendapatkan karomah. Nah, itu. Selanjutnya untuk awal pembukaan manakiban ini untuk para alumni, ya, sedikit saja yang saya bacakan. Mudah-mudahan keterangan sedikit tadi bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa membawa kepada keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian intaqabtuhu wallahu a'lam bishawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.